Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, pemirsa Celebes TV yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, dalam dirimu terdapat segumpal darah. Apabila segumpal darah itu sehat, maka sehatlah seluruh anggota tubuhmu. Tapi apabila segumpal darah itu sakit, maka sakitlah seluruh anggota tubuhmu. Sahabat bertanya, apa gerangan segumpal darah itu ya Rasulullah? Nabi menjelaskan, dialah qalbu, hati. Artinya apa? Penentu baik tidaknya sifat seseorang tergantung dari hatinya. Kalau hatinya baik, maka tingkah lakunya bagus, tutur katanya menyenangkan orang lain. Sebaliknya, apabila hatinya sakit, tutur katanya tidak enak didengar, perbuatannya merugikan orang. Intinya, hati ini adalah penentu segala-galanya. Saya kasih contoh. Kalau saya pulang kampung ke Pinrang misalnya, yang nyetir tangan, yang gas rem kaki, yang melihat sepanjang jalan mata, yang berpikir sepanjang perjalanan adalah otak. Tapi begitu ada tikungan, apa yang tertulis? Hati-hati. Tidak ada tertulis otak-otak. Subhanallah. Sebaliknya, di bandara misalnya, ada pengumuman, yang mengucapkan pengumuman, yang menulis pengumuman tangan, yang berpikir atar pengumuman itu adalah otak. Tapi begitu ada pengumuman, announcer akan berkata, perhatian, perhatian. Tidak ada mengatakan perotakan, perotakan. Ini menunjukkan bahwa memang hati adalah raja dalam diri kita. Pemirsa Celebes TV yang saya muliakan. Nah, kalau begitu, apa saja jenis-jenis penyakit hati itu? Dalam kitab Ihya'ul Ulumuddin yang dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali, ada puluhan jenis penyakit hati. Tentu tidak cukup waktu dan kesempatan untuk membahas semua penyakit hati tersebut. Tapi yang ada, yang paling banyak didominasi adalah kufur. Apa itu kufur? Tidak mensyukuri pemberian Allah. Kenapa seseorang kufur? Kenapa orang tidak bersyukur atas nikmat yang Allah berikan? Karena yang dia pikir, nikmat itu hanya mobil, nikmat itu hanya rumah, nikmat itu hanya deposito. Sehingga ketika tidak ada rumahnya, ketika tidak ada mobilnya, ketika tidak ada depositonya, maka dia merasa miskin. Padahal kekayaan kita paling berharga, kata Allah, fi ahsani taqwim. Saya ciptakan diri kalian, badan kita ini adalah nikmat yang tidak terhitung nilainya. Pemirsa Celebes TV yang saya muliakan, coba lihat, saya kasih ke contoh sederhana. Nikmat telinga. Ku kasih ke handphone puluhan juta, dengan pulsa 5 juta di dalamnya. Pemirsa mau? Nasami mau. Tapi begitu saya kasih ke handphone langsung tuli. Pasti juga kita tidak mau. Apa gunanya handphone ketika sudah tuli? Coba, artinya apa? Alat telekomunikasi paling mahal adalah telinga. Dan Allah kasih kita telinga gratis, tidak perlu dibayar. Bagusnya lagi tempatnya. Dua-dua di kiri kanan kita. Tekamami seandainya itu telinga di atas kepala. Begitu hujan, setengah mati kipayungi telingata. Dan hebatnya lagi telinga ini, ada sensor rasanya. Coba, Bapak di belakang saya, dengan motor di belakang saya bisa bedakan mana bunyi tarattu, mana bunyi knalpot. Artinya apa? Memang inilah telinga yang sangat luar biasa nikmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa Celebes TV, itu baru telinga. Ada lagi namanya nikmat gigi. Coba lihat keliling gigi, bagusnya. Coba lihat, kita pegang gusi, daging. Daging Allah tanam, tapi apa yang tumbuh? Gigi. Subhanallah. Tanam daging, tumbuh tulang. Tidak ada di kampungku, tanam padi, tumbuh jagung. Tanam jagungnya tumbuh jagung. Tapi subhanallah, Allah tanam daging, tumbuh gusi. Dan hebatnya lagi, tumbuh dan panjangnya dibatasi. Pemirsa Celebes TV, bisa dibayangkan bagaimana seandainya gigi tak tumbuh seperti rambut. Gondrong semua mi mulut tak. Kalau gondrong mi mulut pasti tidak bisa masih ceramah. Orang ceramah kalau panjang mi gigi. Subhanallah. Inilah nikmat dari Allah yang tidak bisa dibayar. Pemirsa, itu gigi. Ada lagi namanya nikmat mata.
Coba lihat mata Ata, luar biasa. Dia bisa bedakan itu, luar biasa ini mata kita. Ada kamera yang kita pakai ngambil gambar ini, harganya puluhan juta. Subhanallah, harus punya ilmu, harus punya kamera untuk ngambil gambar yang baik. Tapi Allah kasih kita kamera dalam mata namanya retina. Luar biasa nikmat retina ini. Begitu Bapak buka, langsung fokus, tidak perlu diputar-putar. Dan hebatnya lagi mata kita ini, dia punya sensor rasa. Bisa dibedakan mana istri tak, mana istri tetangga. Pemirsa, bisa dibayangkan bagaimana kacaunya hidup kita ini seandainya tidak bisa dibedakan mana istri, mana istrinya teman. Tak tukar-tukar misteri. Bagus kalau tukarnya baik. Kalau tukarnya bondok-bondok mi. Nauzubillah bin zalik. Pemirsa Celebes TV yang saya muliakan. Inilah nikmat Allah. Kesehatan yang tidak bisa dibayar. Itulah sebabnya Allah Subhanahu wa taala selalu mengingatkan kita dan menyindir kita dalam surah Ar-Rahman. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat mana lagi yang engkau kufuri dariku? Pemirsa, bagaimana cara mensyukuri nikmat itu? Satu di antaranya adalah dengan memperbanyak kalimat hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Yang kedua, dengan memanfaatkan nikmat itu di jalan agama Allah. Allah berikan kita kesehatan begitu nikmatnya. Allah berikan kita mata yang baik. Allah berikan kita telinga yang baik. Ya, pasti digunakan untuk di jalan agama Allah. Mata kita nontontongi ceramahnya Ustadz Das'ad. Telinga kita manfaatkan dengar ceramah kultumnya Ustadz Das'ad. Kalau begini kita lakukan, maka nasami kita termasuk orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, apabila kita tidak mensyukuri nikmat Allah itu, nasatomi azab Allah pasti akan pedih. Pemirsa Celebes TV yang saya muliakan, demikianlah mudah-mudahan ada manfaat. Saya Das'ad Latif untuk Celebes TV. Nun wal kalam ya masturun billahi fi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.